Shalom saudara, hari ini saya mengajak setiap kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-7. Dan biarlah melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita semakin dikuatkan menjalani kehidupan, iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin cinta kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7, Allah Hakim yang adil, nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan, karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah, menaruh kemuliaanku di dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah dan menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untuk aku ya Tuhan, yang telah memerintah penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepadanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi Tuhan, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan. Saudara, salah satu masalah terbesar dalam sistem di dunia ini adalah masalah keadilan. Dan kita mungkin sering mendengar orang berkata, hidup itu sudah tidak adil. Nah, saudara, penyertaan tersebut memberikan kesan bahwa emang selama kita hidup dalam dunia ini akan terus ada yang namanya ketidakadilan dan kita sulit untuk menemukan keadilan yang sejati di dalam hidup ini. Saudara, sebagai orang percaya, kita mesti bersyukur karena mempunyai Tuhan yang adil dan kita menyembah Dia. Dan inilah yang dinyatakan pemazmur di dalam nyanyian dan ratapannya di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ini. Ratapan pemazmur dinyanyikan dengan doa kepada Tuhan karena di saat itu ia sedang dalam keadaan yang susah, terancam, dan diperlakukan dengan tidak adil. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, diperlakukan dengan tidak adil akan membuat kita marah dan kecewa. Bahkan mungkin bisa membuat kita menyerang kembali atau membalas orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Nah, itu sangat manusiawi sekali. Namun, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa keadilan hanya milik Tuhan. Dan penghakiman itu hanya milik Tuhan. Sebab itu, saudara, kita mesti belajar. Bukan mencari keadilan dengan cara kita, namun carilah hakim yang benar, yang paling adil, untuk kita bisa mendapatkan keadilan yang sejati. Dan hakim itu sendiri adalah Tuhan pencipta alam semesta. Saudara, dalam Mazmur pasal 7 ini, pemazmur tidak mencari musuh untuk membalasnya, tetapi dia mencari Allah di dalam ayat yang kedua. Melalui doa, ia mengadukan semua persoalan kepada Tuhan. Ia meminta Tuhan bertindak, menolong, dan menghakimi semua musuhnya. Saudara, pengaduan ini memperlihatkan bahwa pengakuan imannya, Tuhan adalah yang maha kuasa, Tuhan adalah yang maha adil. Ia yakin bahwa Tuhan akan bertindak adil dan mampu membuatnya untuk bersyukur. Saudara, kita dipanggil untuk mencari Tuhan sebagai hakim. Dan percayalah, ia akan memperlakukan kita dengan benar. Bisa saja kita melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, tetapi itu bukan jaminan akan menyenangkan hati manusia yang lainnya. Saudara, bisa saja perlakuan yang tidak adil yang kita terima itu karena memang ada orang yang tidak suka dengan kita karena iman dan percaya kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Saudara, mari kita belajar dari pemazmur ini. Maka jalan yang terbaik adalah dengan mengadu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak dan menghakimi. Percayakan diri kita kepada Tuhan karena Dia selalu bertindak adil.
Sebab itu saudara, kalau kita percaya Tuhan adalah yang adil, maka kita bisa menjaga mulut kita. Dan kita bisa menahan diri kita untuk tidak membalas. Nah, saudara, di dalam Mazmur 7 ini kita melihat bahwa pemazmur sangat mengerti bahwa Tuhan selalu membela orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan anaknya. Sekalipun orang jahat membuat lubang sebagai jerat, tetapi Tuhan mampu mengubah jerat itu untuk menjadi jerat memakan diri mereka sendiri. Nah, semuanya itu memperlihatkan keadilan Allah kita. Karena itulah pemazmur bermazmur bagi Tuhan yang adil itu. Akan tetapi, saudara, itu bukanlah tanpa konsekuensi. Pemazmur meminta Tuhan menjadi hakim untuk mengoreksi dirinya juga. Bahkan berikhtiar, kalau dia sampai melakukan kejahatan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia rela diserahkan juga oleh Allah kepada orang-orang yang memusuhi dia. Dengan cara demikian, pemazmur mengakui bahwa Allah sungguh-sungguh hakim yang adil, yang benar-benar menilai setiap orang, entah orang jahat atau orang baik, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, pemazmur juga mengajak kita untuk melihat, kita bukan hanya datang mengadu kepada Tuhan untuk meminta keadilan terhadap orang yang memperlakukan kita dengan buruk, tapi kita juga harus belajar untuk menyerahkan diri kita, meminta Tuhan mengoreksi diri kita. Sebelum kita berkata orang berbuat jahat kepada kita, kita juga mesti mengkoreksi diri kita. Bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah kita juga sebetulnya jahat? Apakah kita sama dengan orang-orang itu? Nah, izinkan Tuhan juga mengkoreksi itu. Dan kalau kita menemukan kita juga adalah orang yang jahat dan tidak adil, maka kita mesti berubah dulu. Berubah dulu. Minta Tuhan untuk mengubah kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyegarkan dan menguatkan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang adil. Allah yang selalu membela orang yang mencari kebenaran, yang mencari Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Dan kalau Engkau menemukan kami hidupnya tidak benar, kami juga berbuat jahat, Tuhan. Tolong adili kami sesuai dengan keadilan-Mu, Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang menerima pesan ini, biar kiranya Tuhan menolong mereka kalau mereka sedang bergumul dengan perlakuan yang tidak adil yang mereka terima. Tuhan, hamba berdoa Engkau beserta mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menjagai mereka, bahkan Engkau memberikan keadilan-Mu bagi mereka, supaya mereka boleh melihat kebenaran yang daripada Engkau. Buat mereka berserah dan bergantung kepadamu, Tuhan, karena Engkaulah Allah yang benar, Allah yang adil bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan menyayangi setiap kita, amin.